Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qul sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa wajahan biwajahin fi hadzal majlis. Tiada kata yang kita ucapkan melainkan alhamdulillah. Mana bebasnya terima kasih Allah atas karunia nikmat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa beribadah, bersujud kepada Engkau di hari ini. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari ini kita akan membahas di dalam kitab Fiqhul Ibadah jilid 2, yaitu tentang yang namanya Babus Sholatil Jama'ati, yaitu yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Definisi dari sholat berjamaah: al-jama'atu, yang dinamakan salat jamaah lugatan secara bahasa adalah at-taifat. Jadi yang namanya jamaah secara bahasa itu adalah kelompok. Jadi yang dinamakan kelompok secara bahasa itu adalah jamaah. Wa syar'an, dan menurut syariat, irtibatus sholatil ma'mumi bisolatil imam. Secara syariat, sholat jamaah itu adalah ikatan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Jadi antara makmum dengan imam ini ada suatu ikatan yang tidak boleh lepas. Imam harus melihat kondisi makmum, makmum juga harus ikut dengan aturan yang namanya imam. Makanya secara syariat yang namanya sholat jamaah itu adalah irtibatus sholat. Ada ikatan, ada hubungan sholatnya antara makmum dengan sholatnya imam. Sekarang ukuran jumlah sholat berjamaah, paling sedikitnya orang melaksanakan sholat jamaah ini terdiri dari seorang imam dan juga seorang makmum. Satu imam, satu makmum, ini sudah disebut namanya berjamaah. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, bintu inda kharati faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail fakuntu usalli ma'ahu fakuntu al-yasari fa akhadha bi ra'si fa aqama al-yamini. Jadi kata Abdullah bin Abbas, aku bermalam di rumah bibiku, maknanya rumahnya Sayyidina Maimunah. Jadi Sayyidina Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas nginep, bahasanya kita, beliau ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Maka Abdullah bin Abbas ini juga ikut bangun melihat Nabi bangun. Kemudian ikut sholat bersamanya. Dan aku berdiri tatkala sholat berjamaah dengannya di sebelah kirinya. Maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kepalaku dan memindahkannya ke sebelah kanan. Karena waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, gak ngerti bahwasanya sunnahnya sholat kalau satu orang makmum di sebelah kanan. Nah,
Abdullah bin Abbas sebelah kiri, sama Nabi dipegang kepalanya, diputar, dipindah ke sebelah kanan. Kemudian dalil sholat berjamaah yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 102. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka." Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, maknanya sahabatmu, kemudian kamu hendak mendirikan daripada sholat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka itu berdiri untuk sholat bersama. Ini dalil dalam surat An-Nisa ayat 102. Jika masih diperintahkan sholat berjamaah dalam keadaan berperang, maka lebih utama adalah melakukan sholat berjamaah ketika dalam keadaan aman. Jadi ayat ini perintah dari Allah ketika sahabat sedang berperang diperintahkan untuk sholat berjamaah. Berarti kan kalau dalam keadaan aman lebih utama lagi mengerjakan sholat berjamaah. Yang seterusnya kita masuk ke dalam fadilah, keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid atau orang yang mengerjakan sholat berjamaah di suatu tempat. Sholatul jamaah ta'dilu 25 min sholatil fardhi. Sungguhnya orang yang sholat berjamaah itu pahalanya melebihi sholat munfarid daripada orang sendiri 25 kali. Ini yang menyatakan 25 kali adalah hadis riwayat Imam Muslim. Man shalla arba'ina yauman fi jamaah, barang siapa kata Nabi 40 hari secara berjamaah gak dia tinggalkan, yudrikul takbiratul ula, kemudian takbiratul ihramnya juga gak ketinggalan bersama imam, kutiba lahu bara'atani, maka dia akan mendapatkan 2 pembebasan. Apa? Bara'atun minan nar. Yang pertama pembebasan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq. Yang kedua dia terbebas daripada sifat kemunafikan. Ini orang yang mengerjakan sholat berjamaah syaratnya 40 hari enggak putus. Yang kedua tidak ketinggalan yang namanya takbiratul ula. Kemudian di dalam kitab ini juga diterangkan fadilah takbiratul ihram ini dapat diperoleh jika makmum ini hadir bersama imam dan mengucapkan takbir setelah takbirnya imam. Itu yang dinamakan takbiratul ihram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar wa Abu Ya'la dan Imam Baihaqi, likulli syai'in safwah, setiap sesuatu perkara mempunyai intisari, wa safwatus shalah, inti daripada intisari salat adalah takbiratul ula, adalah takbiratul ula bersama imam. Makanya makmum itu kan terbagi 2. Ada yang namanya makmum masbuk, ada yang namanya makmum muwafiq. Beda kedudukannya. Kalau makmum masbuk, dia nggak mendapati Al-Fatihahnya imam. Imam sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baru datang. Terus imamnya sujud, ruku, Allahu Akbar. Maka makmum ini nggak boleh baca Al-Fatihah. Dia ikut ruku bersama imam karena nggak ada waktu lagi. Tapi beda sama makmum muwafiq. Makmum muwafiq ini makmum, dia ada kesempatan baca Al-Fatihah bersama imam. Cuma kadang dia terlena karena imam suaranya bagus kayak Imam As-Sudais, merdu suaranya,
aturan dia baca Al-Fatihah, dia dengerin enak bener. Sampai imam mau ruku, dia baru ingat, oh iya, belum baca Al-Fatihah. Maka makmum muafik seperti ini nggak boleh ikut ruku bersama imam. Nanti kalau ikut ruku dia nambah 1 rakaat. Dia harus baca Al-Fatihahnya dulu diselesaikan, karena rukun diantaranya ruku harus sempurna rukun sebelumnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka beda antara makmum masbuk dengan makmum yang namanya makmum muafik. Kemudian di dalam kitab ini diterangkan tertib derajat keutamaan dalam sholat berjamaah. Jadi nilainya yang tertinggi. Pertama, sholat jamaah pada hari Jumat. Ini nilainya tertinggi. Kedua, jamaah pada sholat subuh. Nah, ini kayak kita begini, ini nilainya tertinggi kedua setelah orang melaksanakan sholat berjamaah di hari Jumat. Yang kedua, jamaah pada sholat subuh. Yang ketiga, jamaah pada sholat isya. Itu nilainya tinggi. Yang keempat, jamaah pada sholat asar. Yang kelima, jamaah pada sholat zuhur. Baru yang keenam, jamaah pada sholat maghrib. Ini sama para ulama dalam fikul ibadah tentang derajat keutamaan nilai daripada sholat berjamaah. Kenapa begitu pentingnya sholat berjamaah? Di antaranya kata para ulama, dilihat dari hadis-hadis Nabi. Pertama, orang yang rajin sholat berjamaah, maka dia akan dibebaskan daripada yang namanya api neraka. Itu pertama. Yang kedua, orang sholat berjamaah potensi, ya nggak mesti juga ya, potensi untuk sholatnya diterima oleh Allah. Ini sholat berjamaah. Yang ketiga, selamat daripada sifat-sifat kemunafikan. Karena di zaman Nabi untuk melihat orang munafik atau enggak, ya dia sholat berjamaahnya. Yang keempat, sebagai penghapus dosa dia. Karena as-salawatul khams, sholat 5 waktu itu mukaffirat, adalah penghapus dosa kecil. Kita sholat subuh sampai zuhur, ini penghapus dosa kecil kita dari subuh sampai zuhur. Mungkin mata melihat kurang baik, tangan ngelihat megang kurang baik, kaki berjalan kurang baik pada hal-hal kemaksiatan. Ini dengan sholat berjamaah sebagai penghapus. Yang kelima, pahalanya dilipat gandakan. Yang keenam, dapat menolak sifat was-was dari godaan syaitan. Ini sama para ulama ditulis dalam fikul ibadah. Kemudian kita masuk tentang hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah ada 7. Hukum sholat berjamaah ada 7. Yang pertama adalah fardu ain. Jadi orang melaksanakan sholat berjamaah ini hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat. Ini hukumnya fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Pada saat apa? Pada saat orang melaksanakan sholat fardu 5 waktu bagi kaum laki-laki yang merdeka, tidak bepergian. Ini menurut pendapatnya Imam An-Nawawi. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Ar-Rafi'i dan mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau kata Imam Nawawi, sholatnya fardu kifayah. Tapi kalau kata Imam Ar-Rafi'i, sunnah muakkadah. Ini yang kedua. Jadi ukuran sholat berjamaah itu yaitu sampai tampak syiar, tanda-tanda keagungan sholat berjamaah di antara kaum muslimin. Ini di antara hikmah di antara sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah bisa hukumnya sunnah. Bagi siapa? Disunnahkan bagi orang
yang akan melakukan sholat berjamaah untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, sholat witir pada bulan Ramadan, sholat khusyuf, ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, hukumnya mubah. Dia akan berjamaah silakan, enggak juga apa-apa. Pada siapa? Pada sholat yang tidak disunahkan untuk dilakukan untuk sholat berjamaah. Contoh sholat duha, ini enggak sunnah dilakukan berjamaah, tapi hukumnya mubah saja kalau dalam fikih dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua sholat rawatib. Sholat rawatib ini hukumnya mubah. Mau dikerjakan berjamaah silakan, enggak juga nggak apa-apa. Karena ini hukumnya yang tidak disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka ulama memasukkan dalam hukum mubah. Yang kelima, mungkin hukum ini jarang kita dengar. Namanya khilaful aula. Khilaf aula, yang lebih utama ditinggalkan, gak usah dikerjakan. Jika terjadi perbedaan keadaan sholat, seperti imamnya sholat fardu, makmumnya mengerjakan sholat sunnah, ini khilaful aula. Lebih baik yang mau dikerjakan, kecuali memang nggak tahu ini imamnya lagi sholat wajib, makmumnya lagi sholat sunnah. Bagaimana hukumnya makmum ketika dia mengikuti sholatnya imam yang lagi sholat, yang dijadikan imam sholat wajib? Hukumnya sah selama gerakannya masih sama. Tapi kalau seandainya imamnya sholat khusyuf gerhana, makmumnya sholat sunnah atau sholat wajib yang lain, maka nggak sah karena gerakannya nggak akan sama. Ini namanya khilaful aula, hukum yang lebih baik ditinggalkan. Kita sholat sunnah ya sendiri, atau kita sholat wajib ya sendiri. Kalau udah nggak ada orang, ini ada orang sholat sunnah, kita mau gabung, seandainya dikasih tahu dia sholat wajib, kita khilaful aula, lebih baik nggak ikut berjamaah, kita sholat sendiri. Ini namanya khilaful aula. Kemudian yang keenam, hukumnya makruh sholat berjamaah. Kepada siapa? Kalau imamnya orang fasik. Ya, kalau imamnya orang fasik. Orang fasik itu begini, maksiat dia jalan, ya uang ini jadi emban juga sama dia. Kalau ada nyawer dia paling utama, imam juga nyawer juga. Nah, di panggung dia paling utama. Kalau ada kemaksiatan nongkrong juga dia di situ. Ini nggak bisa dijadikan imam. Maknanya makruh kalau dia dijadikan imam, karena nggak sesuai dengan perilaku dia sehari-hari dengan dia dijadikan imam. Ya, ada imam kerjanya maksiat mulu, gitu. Tapi dia suaranya paling bagus, dia suaranya paling cakep di antara yang lain. Kalau dijadikan imam, makruh daripada hukumnya. Bukan berarti nggak sah, cuman makruh saja. Kemudian yang ketujuh, hukum sholat berjamaah, hukumnya haram. Haram ini terbagi dua. Ada yang hukumnya haram, tapi sholatnya sah. Contoh, orang sholat berjamaah di tanah rampasan orang lain. Jadi ada orang yang main patok-patok aja di tanah, kemudian dia sholat berjamaah di situ. Hukumnya haram, dosa, tapi sholatnya sah dia. Yang kedua, ada hukumnya haram, dosa, tapi nggak sah sholatnya. Kepada siapa dia? Apabila antara sholatnya imam dan makmum berbeda tata tertibnya, cara di dalam pelaksanaannya. Contoh, imamnya sholat gerhana dengan cara yang sempurna, 2 kali berdiri. Makmumnya sedangkan sholat fardu atau sunnah yang biasa, maka ini hukumnya haram dan menjadikan sholatnya ini tidak sah. Karena
tidak sama antara gerakan yang makmum juga dengan gerakannya daripada imam. Terakhir, kita masuk ke dalam syaratnya sholat berjamaah. Makmum pertama syaratnya berjamaah. Makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam karena disebabkan hadas dan lain-lainnya. Imam kentut misalnya, yang dengar satu orang doang, yang lainnya kagak dengar. Yang kagak dengar sah sholatnya, tapi yang dengar kagak sah. Atau ada orang tahu ini makmum tadi habis tidur ini ngorok, tidurnya terlentang ngorok, dia langsung jadi imam, kagak wudu. Kita tahu, maka kita nggak sah sholat di belakang dia. Tapi bagi yang nggak tahu tetap sah, karena di antaranya makmum syaratnya tidak mengetahui bahwasannya imam tidak batal. Kalau tahu batal, maka sholatnya makmum ini adalah tidak sah. Maka penting bagi kita mengetahui hal ini. Kemudian imamnya tidak ummi. Ummi itu orang yang tidak dapat membaca huruf Al-Fatihah dengan benar, atau yang dapat merubah daripada makna di dalam surat Al-Fatihah. Imamnya orang hafid Quran, makmumnya lagi sholat yang jahar, sholat maghrib, isya, bacaannya udah kacau kayak benang kusut misalnya, Al-Fatihahnya udah kemana-mana kaburnya. Maka orang yang hafid Quran tadi, yang dia pandai dalam baca Quran, kagak sah ngikutin makmum kepada orang yang sholatnya tidak baik. Kecuali kalau bangsa Syriah, ya nggak tahu nih makmumnya, ya sholat zuhur, sholat asar, ya, makmumnya nggak kedengeran bacaan Al-Fatihahnya, maka ini hukumnya adalah sah di dalam mengerjakan yang namanya sholat. Kemudian ketika kita jadi makmum, tahu posisi kedudukannya, namanya makmum di belakang imam. Maka tidak sah jika posisi makmum mendahului daripada imam. Misalnya di masjid tingkat, tempat imaman di sini, jamaah yang di atas sholatnya di ujung sana, ini kagak sah. Makmum-imamnya sini, sholatnya di tempat garasi makmumnya, ini tidak sah kalau mendahului daripada imam. Maka bagaimana kalau kita lagi rapat? Pertama adalah posisi kaki makmum tidak mendahului kaki imam. Sebagian ulama mengatakan batasnya adalah mata kaki. Jadi mata kaki kita nggak boleh melebihi mata kaki imam. Kalau melebihi, batal daripada sholat kita. Maka penting bagi makmum mengetahui posisi imam. Kemudian makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam dengan 4 cara. Kalau jauh, ini supaya sah sholat jamaahnya, makmum harus mengetahui posisi imam dengan 4 cara. Pertama, mendengar suara imam, kedengaran suaranya imam. Yang kedua, melihat imam, atau nggak bisa melihat karena banyak, melihat shaf yang terdapat di belakang imam masih kelihatan. Kemudian yang seterusnya, mendengar suara mubalik meskipun mubalik tidak sholat. Mubalik yang ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sholat dia nggak ikut sholat, tapi tugasnya dia cuman misalnya mengeraskan suaranya saja. Sami Allahu liman hamidah, Sami Rabbana walakal hamd. Misalnya begitu, kedengaran, maka sah daripada sholatnya daripada makmum. Imam dan makmum harus berada di dalam pada satu ruangan, ya, dalam satu ruangan. Jika imam dan makmum di dalam mazhab Syafi'i berada di dalam satu masjid, maka jaraknya
antara imam dengan makmum tidak lebih ya, atau boleh lebih dari 300 dirham. 300 dirham itu sama dengan 150 meter. Ini antaranya makmum dengan imam. Jika imam berada di luar masjid, misalnya imam sama makmum berada di luar masjid, maknanya imamnya di masjid, makmumnya di luar. Bagaimana jaraknya? Seperti di lapangan misalnya, ataupun misalnya sholatnya di lapangan antara imam dengan makmum. Maka jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 dirham, yaitu 150 meter. Dan jika lebih, maka batal daripada sholatnya. Jadi jaraknya begini, ini imam, ini makmum. Jaraknya itu tidak lebih dari 150 meter. Tapi kalau berkesinambungan terus, itu nggak ada masalah. Misalnya kita ini imam, di sini tuh becek. Terus kita nggak mungkin sholat di tempat yang tergenangnya air. Kita sholat cari tempat yang kering. Nah, antara imam dengan sholat yang di tempat kering ini tidak lebih jaraknya dari 150 meter. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau lebih batal sholatnya daripada makmum, kecuali dia berkesinambungan, ada soft yang terus untuk merapatkan daripada barisan soft. Kemudian jika imam ini berada di dalam masjid, makmumnya berada di luar masjid, maka jarak antara imam dengan makmum adalah batas akhir bangunan masjid, dan makmum tidak boleh lebih dari 150 meter. Ini kalau bangunan masjid, batasnya jadikan masjid yang mana? Oh, kalau ini namanya dalam, ya. Kalau ujung sana ya termasuk masjid. Nah, dari antara masjid itu dengan makmum ini jaraknya tidak boleh lebih dari 150 meter. Nah, ini yang dipahami oleh kitab Fiqhul Ibadah di dalam kitab masalah Babus Sholatil Jamaah. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mengetahui gerak-geriknya imam bagi seorang yang makmum. Karena penting antara imam dan makmum ini ada satu keterikatan yang harus dilakukan bagi imam dengan makmum. Makmum harus melihat posisi imam, posisi makmumnya, imam melihat posisi makmumnya juga harus lihat dengan posisi imamnya, walaupun itu dengan pelantara. Insyaallah ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Jika yang sholat di luar Pak, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika imam berada di dalam masjid, sedangkan makmum berada di luar, terus masjidnya tertutup Pak, apa sah nggak yang sholatnya di luar? Makasih. Ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, orang yang ketika imamnya sholat di dalam, sedangkan posisi makmumnya tertutup sebagian, ya, ini ada perbedaan ulama. Di dalam kitab dikatakan tidak sah sebagian, karena minimal harus dibuka sedikit. Tapi ada juga ulama yang memperbolehkan sah, karena posisinya masih dianggap bersambung dengan bangunan utama masjid. Tapi kalau saya memilih
tetap pintunya dibuka walaupun itu sedikit. Ini yang dipakai oleh mayoritas daripada ulama di dalam memahami hal ini. Karena ini terjadi di masjid-masjid kalau yang tempatnya ini ber-AC. Karena ada memang di dalam fikih salaf, fikih salaf itu ya disebutnya fikih kuno lah. Ya, masjid secara bahasa kan berarti tempat sujud, sedangkan secara istilah yang memiliki banyak arti di antara masjid tersebut. Al-buyutu al-mubinah al-mabiniyah li sholat. Masjid itu adalah tempat yang disediakan untuk sholat, yaitu untuk beribadah. Maka di dalam hal ini para ulama ada berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Jika masjid itu tertutup semuanya, sebagian ulama mengatakan nggak sah karena terputus daripada softnya. Maka ada di sebagian tempat di pesantren-pesantren di Jawa itu ada perempuan ikut sholat berjamaah. Jamaah ada biasa di sebelah kanan, di sebelah kiri itu dibuka sedikit supaya menjadikan sahnya. Nah, untuk mengambil kehati-hatian itu lebih baiknya dibuka sedikit untuk supaya sopnya tetap berlanjut. Karena ada pembahasan di dalam fikih ya, tertutup bangunan semuanya ini menjadikan pemutus daripada sop. Tapi juga ada ulama mengatakan ya tetap selama nazar melihat gerak-gerik di antara empat tadi, dapat melihat gerak-gerik daripada imam ataupun sop yang di depannya, maka itu menjadi sah. Maka dari itu kita mengambil jalan tengah-tengahnya. Lebih baik apa salahnya kalau dibuka sedikit, juga tidak mengurangi ya, hawa yang di dalam masjid itu terlalu banyak untuk supaya sop itu berkesinambungan. Ini yang kebanyakan dipakai oleh mayoritas ulama. Yang tadi ada khilaf, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, seperti itu. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah. Walaupun tertutup, ada pendapat ulama yang mengatakan sah, itu karena masih melihat dalam bangunan masjid. Yang kedua, masih terlihat sop di awal orang yang sholat di depan kita. Seperti itu yang ada di pembahasan oleh para ulama. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Yang akan saya tanyakan yaitu mengenai hukum sholat berjamaah. Tadi ada hukumnya mubah. Kalau untuk sholat berjamaah rawatib itu jarang, tetapi kalau untuk sholat berjamaah duha terus sholat berjamaah tasbih itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita boleh mengikutinya secara berjamaah? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sholat rawatib. Apabila kita di dalam perjalanan ada seseorang itu karena dia membiasakan sholat rawatib, itu dia mengerjakan sholat rawatib di dalam perjalanan. Sedangkan di dalam perjalanan itu kita kan sebagai musafir itu bukan tidak harus karena ditunggu dengan teman-teman yang lain. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi hukumnya adalah mubah kepada sholat-sholat yang tidak dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitabnya itu menerangkan ada namanya litarbiyah untuk memberikan pendidikan kayak sholat tasbih, walaupun tidak disunahkan berjamaah, tapi litarbiyah
untuk memberikan pendidikan kepada orang dan semangat. Kadang kalau untuk sholat sendiri-sendiri lemah imannya, malas melaksanakannya. Atau anak-anak sekolah, ayo sholat duha berjamaah, gitu. Itu namanya ditarbiyah, untuk memberikan suatu pendidikan. Maka kalau niatnya itu adalah hukumnya diperbolehkan. Sama di dalam sholat tasbih. Kalau sunnahnya kan sendiri-sendiri, cuman kan dalam sholat tasbih kalau nggak dipandu orang bingung juga. Yang kedua, kalau nggak dilaksanakan berjamaah, malas orang di dalam melaksanakan. Maka kata Imam An-Nawawi, itu ditarbiyah adalah untuk sarana pendidikan sehingga orang itu bisa mengerjakannya bukan hanya seminggu sekali, tapi dia bisa mengerjakannya ya minimal di rumah. Kalau dia mampu bagus setiap hari, kan minimal ya ada Nabi ya, kalau nggak bisa seminggu ya sebulan, nggak bisa sebulan setahun sekali, nggak bisa juga seumur hidup sekali di dalam sholat tasbih. Jadi kalau ulama untuk niatnya litarbiyah itu hukumnya adalah boleh. Kemudian yang kedua masalah safar. Wal jama'atu rahmah wa furqatun adabun. Berjamaah itu adalah rahmat, sendiri itu adalah siksa. Jadi ketika kita lagi safar, tentu perlu yang kita perhatikan. Ada kemaslahatan yang lebih diutamakan daripada kemaslahatan diri kita. Saya dulu punya teman, orangnya semangat banget, saking semangatnya. Ya, waktu kita baru awal-awal mondok, dia nggak mau kalau sholat itu ada rukhsah. Dalam perjalanan kan ada rukhsah, ya kan, keringanan dari Allah untuk mengqashar sholat. Nah, ceritanya waktu saya berangkat ke Jawa Timur naik kereta, waktu itu dari Senen kita naik kereta karena jurusan ke Madiun habis, kita ngambil jurusan ke Surabaya. Sampai di Cirebon teman saya bilang, yuk kita sholat Isya. Tuh, tadi kan kita udah niatnya mau kosong nanti kita sholatnya. Enggak, kita harus turun. Ini udah waktunya sholat. Tanya sama masinisnya, Pak, lama nggak waktu sholat? Lama. Akhirnya kita turun wudhu, baru kita Allahu Akbar, kereta itu jalan. Kalau zaman dulu kan pintu nggak ada yang ditutup, ya. Akhirnya kita sholat batalin karena barang kita semuanya di situ. Imannya masih ingat waduh kita di situ, barang-barang di situ. Akhirnya kita lari ngejar kereta. Saya dapat dari belakang. Sudah dari belakang, di Cirebon waktu itu, tempat kita udah didudukin. Kalau dulu kereta bebas aja mau duduk di mana, dan sama ibu-ibu sama anaknya. Akhirnya mau nggak mau kita berdiri dari Cirebon sampai Surabaya. Nah, itu gara-gara hasil semangat tanpa ilmu. Nah, semangat boleh, tapi ilmu kudu punya. Akhirnya menyusahkan diri kita. Jadi sebenarnya di dalam agama itu Allah sangat mempermudah kita. Contoh misalnya, kita lagi sholat di dalam perjalanan. Bagusnya itu adalah kita sholat berjamaah. Mana perjalanan kita? Oh, yang memudahkan kita untuk mengqashar daripada sholat. Maka ada ulama sampai mengatakan, kok orang dalam safar nggak mau mengambil qashar dalam sholat, itu termasuk orang yang sombong namanya. Orang dikasih kemudahan sama Allah, dia mempersulit daripada dirinya. Gitu. Tapi kalau dia memang senangnya mampir dari masjid ke masjid juga nggak ada masalah. Yang repot itu kan ketika kita berada dalam satu kelompok berjamaah, maka tentu kemaslahatan berjamaah itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan kita. Ini waktunya kita cuman buang air kecil, ya kita harus sampai nawadona. Ini waktunya buang air kecil, bukan waktunya ngopi.
Lah kalau ngopi dulu, makan dulu, ya nunggu yang lain 1 jam bisa. Akhirnya perjalanan menjadi terlambat. Ini namanya dalam kitabul adab, namanya adab di dalam bersafar. Ketika kita berada di dalam suatu kelompok. Nah, bagaimana kita mengerjakan itu semuanya? Saya biasa rawatib, saya biasa ini. Yang pertama ya izin dengan ketua kelompoknya. Saya yang rawatib dulu ya, bisa nggak ditungguin? Oh nggak bisa. Kita kalau nggak bisa ya sudah. Maka berjamaah itu adalah sebagai suatu rahmat, kata Nabi sendiri, itu menjadi suatu azab ya. Maknanya suatu yang menjadikan kesusahan pada diri kita. Sholatnya gimana? Sah. Sholatnya tetap sah, tapi merepotkan orang, jadi makruh nanti. Ya sah tapi jadi makruh di dalam sholatnya. Karena kebutuhan hajat orang bukan dia doang, ya, yang lain pun banyak. Tapi kalau kita belajar kitab yang lebih agak mendalam, sholat sunnah ada bab-bab tersendiri. Bisa kita mengkodok sholat sunnah yang sudah terbiasa kita lakukan. Kita udah istiqomah melakukan. Pada hari ini kita nggak melakukan, maka kita bisa kodok di dalam sholat itu untuk menjaga keistiqomahan di dalam sholat sunnah kita. Ini dalam satu kitab dijelaskan seperti itu. Jadi intinya ya benar ya, tetap kepentingan jemaah itu lebih utama dibandingkan dengan kepentingan sendiri di dalam kalau kita sedang berpergian berjamaah. Dalilnya wal jamaatu rahmah, karena jamaah itu akan mendatangkan rahmat Allah dibandingkan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Ada orang lagi siapa yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya Bos. Cukup ya. Karena ini bab sholat berjamaah ini pembahasannya di dalam fikih itu agak panjang ya, tentang orang-orang yang sholat berjamaah ya kan? Siapa aja yang boleh diikuti, siapa yang boleh jadi imam. Misalnya imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, jadi sesuatu yang nggak boleh. Imamnya khunsa, khunsa ini beda sama boti itu beda ya. Khunsa ini memang mempunyai 2 kelamin, laki-laki punya, perempuan juga punya dia. Tidak mau di komus itu ada. Itu namanya khunsa. Khunsa itu bukan baiknya, tapi memang Allah di antara sekian makhluknya 2 kelamin. Laki-laki punya, perempuan juga punya 2. Maka nanti itu dioperasi dilihat ada janinnya apa enggak di dalam perutnya. Kalau ada, berarti dia dihukumi perempuan. Nah khunsa ini nggak boleh dia ngimamin laki-laki, nggak boleh. Ya, khunsa ini dia ngimaminya perempuan. Ini baru sah. Nah, imamnya perempuan, makmumnya ini adalah khunsa, nggak sah. Kemudian imamnya khunsa, makmumnya juga khunsa, ini juga nggak sah. Khunsa sama khunsa ini tidak sah. Nah, banyak nanti pembahasan di dalam sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah beri kepahaman kita di dalam tentang pentingnya sholat berjamaah, karena nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita kesehatan dan waktu, jadikan perjalanan kita ke masjid ini menjadikan perjalanan yang akan menjadikan saksi kita di akhirat. Kita adalah termasuk orang-orang yang cinta terhadap sunnah baginda Rasulullah SAW dengan melalui sholat berjamaah. Allahumma alhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma fakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
hujjata ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta ikhlas dan ridhonya. Mohon maaf kalau ada kalam, ada salah kata, salah ucap. Saya banyak beristighfar kepada Allah. Semoga kita dijadikan hamba yang istiqomah di dalam kebaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diingatkan.